Yang jaga di sini itu kan ular ya, itu ular naga Mas. Naga yang di sini ini ada tanduknya. Penunggu tempat ini itu ular naga bertanduk gitu? Iya. Pemirsa, jadi di kesempatan hari ini kita bersama Mbak Reni. Hari ini kita akan diajak ke sebuah tempat yang menurut Mbak Reni sangat wingit ya Mbak Reni ya. Nggih. Ini berada di lereng Gunung Penanggungan. Gunung Welirang. Oh, Welirang Mas. ya? Nggih. Bukan Penanggungan ya? Bukan, ya. Penanggungan dan Welirang. Ikut Penanggungan sama Welirang. Tengah-tengahnya gitu ya Nggih. Mbak Reni ya. Iya. Jadi Mbak Reni ini di video kemarin sudah tayang. Beliau adalah seorang bisa dibilang tabib yang memiliki ilmu pengobatan tradisional warisan dari neneknya, kitab dari Nyai Paricara atau Mesin. Nah, untuk hari ini kita akan mengeksplor lokasi yang memang di sini sangat wingit ya Mbak Reni, sangat angker. Dan kita akan mengikuti Mbak Reni dari belakang. Monggo Mbak Reni. Monggo. Pelan-pelan aja Mas ya. Siap, oke. Sebenarnya dari kemarin tuh banyak sekali yang request untuk supaya kita datang malam hari. Lah ya. Ya kapan nanti ke sini? Sini lagi bisa ya? Iya. Kita explore malam hari dan ini kita sempatkan mampir karena masih penasaran, katanya di bawah sana itu ada air terjun yang di baliknya air terjun itu merupakan kerajaan gaib ya? Kerajaan Lelembut. Kerajaan Lelembut. Iya. Mbak Reni ini nyeker ternyata, ngerti nyeker ya, nggak pakai alas kaki. Sudah terbiasa seperti ini ya Mbak Reni ya? Iya, dibiasakan. Dibiasakan? Karena iya, nyeker itu juga untuk kesehatan Mas. Hati-hati nggih. Nyeker itu untuk terapi kesehatan gitu? Untuk terapi kesehatan. Jadi untuk membangunkan sel-sel saraf yang ada di kaki, itu ya harus nyeker gini nih. Ya orang-orang desa itu banyak kan sehat-sehat ya Mbak Reni ya? Iya, ya karena kan memang nyeker itu. Mbak Reni ini apa ini sebelah kiri ini? Ini tempat untuk berendam, tapi kondisinya masih bocor, jadi harus diperbaiki Mas. Jadi orang-orang yang sakitnya agak khusus itu biasanya ada terapi berendam. Rendam sini? Ya, ada yang di situ juga pakai pancuran. Nah ini sebelah kanan? Yang ini yang pakai pancuran. Ini apa ini? Sumber apa ini? Kalau sumbernya ya saya bilang, saya kasih nama ya sumber Gembolo. Sumber Gembolo ya? Tuh ya, cuman yang ini khusus untuk minum, untuk kebutuhan minum. Jadi itu yang langsung keluar dari mata airnya. Sumber utama ya Mbak Reni? Sumber utamanya ya. Lalu disalurkan ke sumber ke bawah. Untuk mandinya di sini? Iya. Setelah jenengan obati dengan ramuan, yang punya penyakit yang memang harus tangani serius, ritualnya di sini gitu? Iya, karena kan kalau pengobatan itu kalau yang alami, salah satunya memang harus menggunakan air dan dari mata air. Oke, next kita langsung turun ke sungai. Hati-hati ya, hati-hati. Itu juga air terjun ya Mbak Reni ya? Iya, di sini banyak air. Banyak air terjunnya? Banyak air, tapi ya kecil-kecil gini nih. Cuman walaupun kecil ya nggak bisa di sembarangan. Jadi Mbak Reni ini tinggal sendiri di sebuah gubuk di tengah hutan ya teman-teman ya. Ternyata di lereng Gunung Penanggungan dan Welirang, tengah-tengahnya gitu. Iya. Sambil mengamalkan ilmunya untuk pengobatan tradisional. Hati-hati, licin, banyak lumut. Mbak Reni ini kalau musim hujan air sungai ini nggak penuh ini Mbak Reni? Kadang-kadang ya meluap, amber. Orang batu ini aja kadang nggak kelihatan kok. Oh, batu ini nggak kelihatan? Iya. Saking besarnya debit air ya? Iya. Nggak pakai alas kaki teman-teman. Licin jalannya.
Awas duri-duri juga. Mbak Reni, tongkatnya kok sangat unik itu. Dari kayu apa itu, Mbak? Ini kalau nggak salah itu dulu dapatnya kayu Nogosari nih, Mas. Kayu Nogosari? Iya. Oh, yang terkenal kayu bisa buat jimat itu ya, Mbak Reni ya? Iya. Nah, untuk warungkonya keris juga. Oke. Kita akan menuju ke sebuah air terjun yang dimana di sana itu kerajaan gaib menurut Mbak Reni. Tapi menurut Mbak Reni loh ya, kok banyak duri ya Mbak Reni ya? Iya. Saya harus nyebrang sungai. Oh, dalam ya? Sungai ini dinamakan sungai apa, Mbak? Kalau ini namanya Sungai Gembolo yang ada di hutan Gembolo. Hutan Gembolo juga ya? Iya. Di sekitar sini kan banyak ceruk-cerukan itu, Mbak. Mungkin sudah dekat dengan lokasi yang akan jenengan tunjukkan. Apakah di sekitar sini juga banyak sosok-sosok yang... Pastinya ya, namanya sungai, Mas, tempat basah itu sudah pasti tempatnya lelembut. Jadi kalau mungkin orang-orang yang matanya awas, itu pasti bisa lihat itu di balik-baliknya rumput itu. Ceruk-cerukan itu ya? Iya. Banyak. Apalagi nanti kalau yang di tempat yang kita tuju itu, lah itu pusatnya di situ nanti. Pusat kerajaan gaib itu, Mbak? Iya. Kalau untuk hewan-hewan buas di sini? Kalau yang agak membahayakan itu ular ya. Kalau yang besar itu jenis apa ya? Saja atau piton barangkali ya. Yang di air-air itu juga ada. Itu malah lebih bahaya loh. Karena apa? Kan dia jalan kita nggak kedengeran. Iya, itu sangat dekat. Jadi harus hati-hati. Dekat dengan nyawa ya, Mbak ya? Ya, resikonya begitu. Ya. Ini yang apa ada kayak gua kecil ya? Ya kecil. Bukan gua sih, wong memang cuma ceruk gitu aja. Ini kiri kanan ini pos sama yang situ juga, Mas. Jadi kalau mau masuk ke area sana, ke pusatnya, harus hati-hati karena di kiri kanan ini adalah tempat pos penjagaan. Tetap kalau kita mau masuk tempat-tempat seperti ini itu ya ada kulonwonnya. Gitu. Yang penting kita permisi dan menjaga adab kesopanan kita ya. Oke. Kalau biasanya saya kalau mau masuk ke sana itu saya ketuk tanah gini, Mas. 3 kali untuk minta izin masuk ke sana. Gitu ya, monggo, ayo dilanjut. Oke. Nah, itu sudah kelihatan air terjunnya, yang dimana di sini energinya sudah sangat mulai terasa ini, Mbak Reni. Ini sampai sini aja ya, Mas, betul ya? Ya, siap. Untuk keselamatan sampean. Oke. Jadi lokasi yang di belakang saya ini itu sebetulnya Kerajaan Lelembut. Kalau mau ke sini itu benar-benar harus hati-hati. Belakang saya ini memang kelihatannya kan hanya tebing-tebing batu. Tapi kalau orang yang punya mata batin itu pasti bisa lihat bahwa di situ ada kehidupan dan banyak sekali padat di situ. Di mata kita sebagai orang awam ini adalah merupakan sebuah tebing batu ya, Mbak Reni ya? Iya. Tapi sebenarnya di dalam sana itu sebuah kerajaan. Sebuah kerajaan, ada kehidupan yang isinya memang ya lelembut semua. Tuh. Berarti penghuni dari kerajaan gaib ini
Ya bangsa gaib juga ya. Bangsa gaib. Bangsa Ya. gaib itu ya. Iya. Misalnya gini, suatu saat ada orang atau pemirsa yang penasaran dan ingin membuktikan bahwa benar-benar di sini merupakan kerajaan gaib. Kira-kira bisa nggak ditampilkan kerajaan gaib yang ada di tirai air terjun ini? Ya kalau mau pembuktian, monggo datang ke sini. Tapi ada siang-siang gini, ya harus malam hari biar lebih jelas. Yang penting jangan sampai melewati yang di belakang saya. Kalau sampai melewati area sana, saya nggak ikut bertanggung jawab, Mas. Karena setiap tempat itu ada aturannya. Gitu. Tapi kalau sekedar kepengen lihat, monggo tak temenin, tak antar ke sini. Kenapa dengan yang di belakang jenengan itu, Mbak Reni? Kalau yang di situ hanya orang-orang tertentu, mungkin yang mampu masuk ke sana. Yang jelas harus membawa ketulusan. Jadi kalau misalnya sekedar mau uji coba atau uji nyali, saya nggak bertanggung jawab untuk yang ke sana. Jadi tempat yang ada di belakang jenengan itu lebih apa ya? Lebih wingit gitu ya? Ya, Oh, daripada yang di sini. ya. Orang yang nyata aja kelihatan sudah seperti ini, apalagi yang nggak nyatanya dirasakan sendiri yang di Betul. belakang. Betul. Tuh. Jadi aura mistis yang kita rasakan memang embusan angin ini dari sana lebih Iya. berbau apa gitu ya, Mbak Reni Orang ya? saya sendiri kalau nggak ada kepentingan yang khusus, nggak akan masuk-masuk ke situ. Yang ke sana itu. Iya. Jarang ada orang yang berani masuki lorong itu. Saya rasa selama saya di sini belum ada. Belum ada yang berani masuk ke situ. Ini kan sebuah tempat yang sangat angker juga. Mbak Reni seorang wanita yang tinggal sendirian di dalam hutan ini. Mbak Reni tinggal di lokasi ini sudah berapa lama? Kalau saya di sini ya lebih kurang 10 tahunan ya. 10 tahun gitu ya. 10 tahunan ya. Selama tinggal di tempat ini sendiri 10 tahun, tentu Mbak Reni sudah berinteraksi dengan mereka-mereka yang lebih dulu tinggal di tempat ini ya. Betul. Tujuannya apa sih Mbak Reni? Kalau saya itu kan karena meracik jamu. Lah meracik jamu itu ya memang butuh energi-energi yang berbeda, yang tidak umum. Lah itu bisa saya dapatkan dari tempat-tempat seperti ini. Karena di kehidupan mereka juga ada pengobatan, Mas. Ada ya? Dan tanaman-tanaman yang dilindungi mereka juga ada. Tuh. Jadi saya ke sini itu bukan karena hanya iseng-iseng, tapi memang saya harus ada di tempat ini karena kebutuhannya untuk mendapatkan bahan-bahan jamu yang saya racik. Jadi metode pengobatan Mbak Reni ini kan dengan sarana herbal. Tapi karena yang diobati juga ada yang sakit non-medis. Ya. Mbak Reni juga kerjasama dengan makhluk gaib yang ternyata di sana juga bisa mengobati penyakit. Iya. Gitu ya? Iya, seperti itu. Ada connect relasi gitu ya Mbak Reni ya? Biasanya kan gini, kalau ada orang yang sakit ini agak berbeda, itu memang saya tanyakan, kalau saya nyari bahan ini, apakah di sini ada? Lah kalau jodoh sama orang yang sakitnya, biasanya mereka kasih tahu, oh saya punya tanaman ini. Oh. Gitu. Berarti yang di video kemarin yang ceritakan itu nyambungnya di sini. Ya, salah satunya di sini. Ya. Jadi ada obat khusus yang hanya bisa diambil di gaib yang ada tirai apa Ya. terjun ini. Ya. Mbak Reni ini kan sebuah perbedaan antara alam manusia dengan alam jin ya. Karena untuk memasuki alam jin itu tidak semua orang bisa. Tapi saya yakin Mbak Reni memiliki kemampuan seperti itu. Saya penasaran. Jenengan kan bilang tadi ada obat di dalam sana, di dalam istana atau kerajaan gaib. Iya. Yang bisa jenengan ambil atau jenengan minta. Itu cara mengambil atau memintanya seperti apa? Kalau boleh tahu Mbak Reni. Kalau berhubungan dengan dunia alam lembut itu kan memang ada caranya, ada cara-cara khusus. Jadi saya ya harus minta izin, harus ngobrol dengan melakukan hal-hal ritual. Karena yang jaga di sini itu kan ular ya, Ular? naga. Ular naga? Ya,
Jadi yang jaga bahan obat yang ada di sini itu bentuknya ular naga, Mas. Jadi untuk mengambil obat yang ada di alam jin sana itu harus negosiasi sama penjaganya, yaitu ular naga tadi. Iya. Yang namanya kita minta bahan dari sana ya kita harus ngasih pertukaran. Tapi bukan sesuatu yang sulit. Ya sama-sama lah, mereka juga makan. Jadi makanan kesukaannya apa, ya itu yang kita siapkan. Luar biasa sekali. Jadi harus negosiasi sama ular naga yang menjaga obat tadi. Oke. Dan itu selalu jenengan lakukan ya ketika itu ya? Ya kalau diperlukan ya harus seperti itu. Oh, tidak semua penyakit itu harus mengambil obat dari sini ya? Semuanya. Ya. Mbak Reni, kalau sekali lagi ya, kalau boleh tahu ya, wujud dari ular naga itu kalau menurut jenengan, itu bisa dilihat manusia biasa atau hanya orang-orang tertentu? Nggak semua orang bisa lihat, karena kan itu ya makhluk dari dunia sana ya. Cuman biasanya ada hari-hari tertentu itu ya nampak di sini karena memang mainannya di air sekitar sini. Jadi ular naga itu muncul? Muncul. Apakah kemunculan itu setiap hari atau hari-hari tertentu gitu? Nggak setiap hari. Cuman barangkali ya, ini kalau yang memang mata batinnya tajam, bisa setiap saat itu muncul. Ular itu sendiri biasanya ada hari-hari tertentu dia ada muncul di sekitaran sini. Tapi misalnya kalau seperti saya orang awam ini nggak bakalan bisa melihatnya ya? Saya rasa nggak bisa, Mas. Nggak bisa ya? Iya, bekalnya kurang. Oh iya, saya kebanyakan tidur dan kebanyakan makan ya Mbak Reni ya? Kalau misalnya suatu saat sampean diperkenankan untuk bisa lihat di sini, itu tak rasa nggak kuat. Nggak kuat, Mbak? Nggak kuat. Kenapa, Mbak? Bisa-bisa sampean pingsan, karena yang tinggal di sini itu beda dengan ular-ular naga yang lain. Seperti apa perbedaannya itu? Naga yang di sini ini ada tanduknya. Oh, jadi ular naga yang menjaga lokasi atau penunggu tempat ini, itu ular naga bertanduk gitu? Iya. Ya jangan sampailah kita bisa melihat, Mbak. Karena kita sebagai orang awam dan tidak punya perbekalan, ya kita cukup review saja lah. Jangan sampai diperlihatkan hal-hal seperti itu, kan gitu Mbak Reni ya? Iya. Nah, untuk perbincangan ini sangat seru dan membuat bulu kudus saya merinding. Ternyata aura di sini juga sangat kuat. Nah, di sana itu Mbak Reni ada, seperti saya lihat ada tempat duduk itu, ada sajen itu apa itu? Yang di sana itu biasanya kalau ada orang-orang yang punya keluhan khusus, itu saya ajak ritual untuk mandi di situ. Oh, yang kata jenengan punya penyakit non medis itu? Iya. Jenengan ajak ritual ke sana? Ya, untuk duduk di sana, biar kena langsung sama air terjun itu. Oh, dimandikan gitu? Dimandikan. Berarti orang yang sakit itu jenengan rituali di sini, jenengan obati di sini sampai sembuh? Ya, harapannya tetap sampai sembuh ya Mas ya. Yang dilala, biasanya yang pulang dari sini itu memang dapat perbaikan. Oh. Karena itu nggak bisa dilakukan sekali, Mas. Harus beberapa kali. Tidak hanya datang sekali sembuh gitu ya? Nggak bisa. Mungkin yang orang yang parah. Belum tentu kuat kalau langsung. Lawang yang jaga aja naga kayak gitu. Iya. Oh. Jadi luar biasa sekali ya teman-teman di tempat ini. Kalau misalnya bisa ke sana yang lebih bagus ya Mbak Reni ya. Tapi nggak bisa ya? Kalau saya belum pernah bawa orang ke sana. Takutnya banyak yang nggak kuat. Iya, nggak kuat. Jadi saya rasa perbincangan hari ini sampai di sini dulu ya Mbak Reni ya. Oke, monggo. Matur suwun, terima kasih Mbak Reni sudah berkenan mengantar kami explore dan mereview secara langsung dan secara dekat buat tempat yang sangat luar biasa sekali ini yang dinamakan Kerajaan Gaib ya. Yang dijaga ular naga. Dan mudah-mudahan apa yang jenengan lakukan sebagai seorang pelaku ritual, spiritual juga seorang tabib, bisa amal jenengan bisa mendapat ridho dari Tuhan gitu ya Mbak Reni ya. Pangestu. Jadi Mbak Reni juga seorang tabib teman-teman yang punya pengobatan alternatif. Ada lagi Mbak Reni yang ingin saya tanyakan.
tarif Mbak Reni, orang yang datang ke sini misalnya butuh pertolongan Mbak Reni itu ada biaya tarif atau gimana gitu Mbak Reni? Kalau tarif nggak ada Mas, orang sakit jangan dikasih beban sama tarif. Tapi kalau memang menemukan kesembuhan, beliau kepengen datang lagi ke sini, mau bawa oleh-oleh apa saja monggo. Kalau sudah sembuh ya? Iya. Pakai ucapan terima kasih gitu ya? Nggih. Tapi yang jelas jika datang ke sini tidak dipatok tarif, yang penting sembuh dulu gitu nggih? Iya. Nggih. Semoga ilmu jenengan bermanfaat Mbak Reni. Nggih. Ya, dan teman-teman. Pangestu. Untuk tahan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik di dalam narasi maupun dalam video kali ini, karena kami sebagai manusia biasa tentunya ada luput dari salah, hilaf maupun lupa. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.